Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan seperti biasa kita tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Anda yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu menaati protokol kesehatan. Dan pada pagi hari ini senang sekali saya Bian Oktario bisa menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Untuk hari ini Kamis 9 September 2021, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang hangat, terlebih pada hari Rabu kemarin ini diberitakan tentang lapas kelas 1 Tangerang yang terbakar, di mana dari peristiwa ini menewaskan 41 warga binaan dan beberapa lainnya ini mengalami luka bakar yang cukup berat dan juga ringan. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas Ditjenpas kelas 1 Kota Tangerang, di mana kita akan membahas tentang lapas Tangerang yang terbakar, apa yang terjadi. Tapi sebelum kita berbincang dengan Ibu Rika, kita selalu mau mengingatkan Anda untuk mengupdate informasi terkini Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di Sultan TV, dan Anda bisa menyaksikan informasi terkini kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Rika Aprianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, salam sehat selalu. Siap. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Mudah-mudahan tetap lancar-lancar selalu, dan yang pastinya mudah-mudahan teman-teman di lapas kelas 1 Tangerang ini walaupun lagi sibuk-sibuknya tetap lancar aktivitasnya, Bu ya. Ya. Alhamdulillah Mas, semua kekuatan besar kita dukung untuk di lapas kelas 1 Tangerang. Kami dari pusat, dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kemarin Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan sudah menginstruksikan, sudah dibentuk 5 tim ya, di mana di situ diketuai oleh para Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tim itu terdiri dari tim identifikasi yang dipimpin oleh Direktur Bina Pilar Terpro, tim pemulusaran pengantaran pemakaman yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Ketertiban, tim informasi keluarga dan pemulihan dipimpin oleh Direktur Tikers, dan tim advokasi koordinasi luar Direktur Tikers, dan juga tim layanan informasi. Nah, ini terus bekerja. Sekali lagi kami mohon doa dukungannya agar kami segera mengatasi ini. Lapas kelas 1 Tangerang juga bisa pulih, dan juga lapas lain seluruh Indonesia selalu dalam keadaan kondusif. Dalam kesempatan ini juga kami kembali menyampaikan permohonan maaf atas musibah ini. Kami juga menyampaikan bela sungkawa, berduka cita pada warga binaan dan keluarganya, baik yang itu luka-luka dan juga yang meninggal dunia. Dan kami akan memberikan penanganan terbaik untuk yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman. Oke, siap. Nah, kalau ngomongin soal peristiwa kemarin yang menimpa lapas kelas 1 Kota Tangerang, ini untuk saat ini situasi terkininya seperti apa nih, Bu? Kalau kebakarannya sendiri kan alhamdulillah dengan bantuan dari pemadam kebakaran di Kota Tangerang segera diatasi dalam waktu 1,5 jam, berarti sekitar pukul 3:30 itu sudah bisa teratasi secara fisiknya. Tentunya akan harus segera dilakukan recovery, diperbaikan, dan ini makanya itu tim perbaikan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga sudah ada di sana, kantor wilayah juga sudah ada di sana. Nah, yang paling utama adalah mungkin mental healing ya. Mental healing itu satu kepada warga binaannya sendiri. Pada warga binaan yang kemarin kan ada 122 orang di kejadiannya itu ada di Blok C2. Blok C2 itu ada 19 kamar. Dan di kamar itu ada totalinya ada 122 warga binaan yang ada di sana. Yang meninggal dunia 41 orang, yang selanjutnya yang luka-luka ada 8. Nah, sisanya ini kan ada traumanya kan. Untuk kami siapkan tim yang melakukan trauma healing bukan hanya kepada warga binaan, juga kepada keluarga. Untuk ini juga kami sudah membuka layanan informasi dari kemarin. Kami sudah membuka crisis center dan sudah ada 26 keluarga
sudah ada 26 keluarga dari warga binaan yang datang ke krisis center kita. Dan kami juga membuka nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat. Itu ada di nomor 0897 900 7642 dan di nomor 081383557758. Artinya saat ini semua tim sedang bergerak, ya, sudah melakukan pemulihan, dan juga tidak kalah penting trauma healing untuk petugasnya sendiri. Oke. Pada saat kejadian itu kekuatan penjagaan itu ada 13 orang, dan saat itu total hunian itu ada 2072 orang. Gitu, Mas. Oke, jadi saat ini memang situasinya sudah bisa terkendali gitu ya, dan dari Lapas Kelas 1 Tangerang juga sudah mulai melakukan recovery kepada petugas yang kemarin terdampak dan juga kepada warga binaannya, Bu ya? Ya. Oke, nah saat kejadian kemarin ini sebenarnya bagaimana nih untuk napi-napi lainnya atau warga binaan lainnya yang tidak terdampak, apakah dievakuasi juga atau seperti apa nih, Bu? Ya, alhamdulillahnya blok lain tidak ada yang terdampak, Mas. Hanya blok C2 aja, blok pavilion C2 aja yang terdampak, yang lain dalam kondisi alhamdulillah sehat. Makanya itu sekitar 73 warga binaan kami sudah ditempatkan, kami bagi untuk ditempatkan di 4 blok, di blok A, B, C, D. Begitu, Mas. Oke, nah kalau bisa diceritakan sedikit nih, Bu, soal kronologi kejadian kemarin ini seperti apa sebenarnya? Mungkin sudah disampaikan juga ya, Mas. Sudah disampaikan juga Bapak Menteri kami, kejadian itu terjadi sekitar pukul 1.45 menit ya. 1.45 menit di saat mereka mungkin dalam kondisi tidur, dan memang kuncinya dan memang terkunci. Ya, protapnya kan memang mereka harus dikunci. Memang ada jam-jam mereka bisa dibuka kunci, tapi di malam itu tentunya harus dikunci. Terjadinya kebakaran itu, dan yang melihat itu memang dari pos atas. Sekarang 13 orang itu juga kan tidak semuanya di blok. Ya, nah, pada saat kejadian api sudah mulai menyebar ya. Api sudah mulai menyebar. Pegawai kami sudah berusaha untuk membuka kunci-kunci itu sendiri ya, tapi memang usaha maksimal itu sudah dilakukan, dan hal ini di luar keinginan kami sampai terjadinya adanya luka-luka apalagi sampai meninggal. Oke. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal peristiwa kemarin, apakah sejauh ini sudah diketahui nih penyebab dari kebakaran kemarin, Ibu? Penyebab ini kan sedang dalam penyidikan, Mas. Kami juga masih menunggu hasil dari kepolisian penyebab dari kebakaran itu sendiri. Untuk itu kami mohon kesabaran dari teman-teman, dari masyarakat. Kita sama-sama menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Oke, nah kalau melihat dari peristiwa kemarin ini, adakah hambatannya sebenarnya saat melakukan evakuasi terhadap warga binaan nih, Bu, sehingga mengakibatkan beberapa warga binaan bahkan meninggal dunia dan juga beberapa di lainnya ini mengalami luka-luka nih, Bu? Ya, kondisi saat itu kebakaran itu pasti panik ya, Mas ya. Pasti panik ya, pasti panik. Semuanya juga dikerahkan, apalagi itu kondisinya malam. Kendalanya mungkin yang pertama adalah panik. Panik tapi segera diatasi. Setelah diatasi, saya kalau membayangkan pada saat itu kalau saya ada di sana juga kan ya, sudah sekali lagi tugas kami sudah berusaha untuk menangani kejadian pada malam itu, dan kami tidak menginginkan ada yang meninggal. Usaha sudah dilakukan yang maksimal, Mas. Nah, kalau melihat situasi dari lapasnya sendiri, ini apa nih yang membuat dari api saat terjadinya kebakaran ini bisa membesar nih, Bu? Memang membesarnya itu kan di blok C. Alhamdulillahnya itu terjadi hanya di blok C ya. Makanya itu bagian dari penanganan. Saat kejadian langsung kita hubungi damkar, dan alhamdulillah responnya sangat cepat sekali. Dalam waktu sekitar 13-15 menit sudah ada di lapas dan dilakukan pemadam kebakaran. Kalau dibilang kan dugaan awal kita adalah memang adanya gangguan di instalasi listrik, ada konsleting di situ ya.
Tapi kepastiannya kembali lagi kita menunggu dari kepolisian Oke. ya yang sedang melakukan penyelidikan. Apakah kondisi bangunan, kami tidak bisa memastikan bahwa ini karena kondisi bangunan, tapi kami informasikan bahwa kondisi bangunan ini memang bangunan yang sudah cukup tua, Iya. di atas sudah di sekitar 40 tahun usianya, dan memang itu kondisi di banyak lapas di seluruh Indonesia. Jadi memang menjadi atensi kita untuk melakukan langkah-langkah agar kejadian ini tidak terjadi lagi baik di lapas Tangerang maupun di lapas lain seluruh Indonesia. Oke, nah kalau di lapas kelas 1 Tangerang sendiri, ini apakah kejadian serupa pernah terjadi atau ini yang pertama kalinya nih Bu? Lapas Tangerang setahu saya baru ini ya, Oke. setahu saya ya. Saya nggak tahu kalau saya luput, tapi setahu saya ya baru ini. Iya. Pernah kejadian itu di lapas-lapas yang lain, tidak di lapas Tangerang. Jadi memang salah satu penyebabnya mungkin karena bangunannya yang sudah lumayan cukup tua nih Bu ya? Saya tidak mengatakan itu, tapi kondisinya bangunan itu sudah tua. Iya. Kalau penyebabnya ya itu tadi, kita Iya. tunggu nanti konfirmasi hasil dari penyelidikan kepolisian. Oke, nah kalau ngomongin soal keselamatannya sendiri, kelengkapan keselamatan yang ada di sana, sebenarnya apa saja sih yang sudah disiapkan untuk menanggulangi kejadian seperti ini nih Bu? Tentunya sarana prasarana tentunya sudah disiapkan, Mas. Iya. Sesuai dengan SOP, semuanya sudah disiapkan. Walaupun kalau dibilang modernisasi memang belum sampai ke sana, Oke. ya. Adanya central lock itu belum, ya. Tapi itu tadi, ini kami sedang melakukan asesmen apa-apa saja sih yang luput kita lakukan, asesmen internal ya. Iya. Selain memang kita menunggu dari pihak kepolisian. Kita juga akan melibatkan pihak-pihak, misalkan listrik, kita akan coba melibatkan dari PLN. Itu Mas. Oke, nah kalau untuk SOP-nya sendiri sebenarnya yang sudah diterapkan di Lapas Kelas 1 Tangerang, ini untuk menanggulangi kejadian serupa ini seperti apa nih Bu? Ya, dan kejadian kemarin Bapak Dirjen kembali mengeluarkan surat edaran ya yang dikirimkan ke seluruh lapas dan rutan ya untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu adalah melakukan analisa, melakukan asesmen di masing-masing lapas dan rutan agar kejadian ini tidak terjadi ya. Mengenai kalau terkait instalasi listrik ya itu tadi melibatkan tenaga-tenaga ahli. Artinya kalau listrik bukan kalian kami ya itu bisa melibatkan dari PLN gitu Mas. Dan hal-hal yang lain yang terkait dengan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, bukan hanya kebakaran. Potensi gangguan itu kan beragam ya Mas ya. Itu. Ini menjadi momen kita untuk mengingatkan kembali lapas dan rutan seluruh Indonesia. Oke. Nah, kalau ngomongin soal beberapa korban yang meninggal dunia kemarin, ini sebenarnya proses dari identifikasinya seperti apa nih Bu? Kemarin ini. Ya, ini kan masih berproses Mas, dan pelaksanaan identifikasi kan ada di kepolisian ya. Nah, ini juga kemarin juga sudah laporan dari tim kami sudah ada 26. Keluarga dari warga binaan yang meninggal itu melapor ke sana. Kita tunggu prosesnya. Oke, siap. Nah, kalau untuk warga binaan yang meninggal dunia, khususnya untuk warga negara asingnya, ini kelanjutannya akan seperti apa nih proses yang akan dijalani? Ya, tim kami juga sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar, ada 2 ya, Portugal dan Afrika Selatan, yang saat ini masih berproses untuk sambil kita menunggu dulu identifikasi dari korban yang meninggal. Oke, nah kalau untuk proses identifikasinya ini apa saja nih yang diperlukan untuk bisa sampai selesai nih Bu? Proses identifikasi mungkin itu ranahnya dari pihak kepolisian ya Mas ya. Yang pasti keluarga dekat, seperti terkait fasilitas antemortem dan postmortem ya. Saya rasa dengan keluarga yang sudah menghubungi itu akan disampaikan oleh pihak kepolisian apa-apa saja sih ya langkah-langkah yang dilakukan, apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk mendukung proses identifikasi ini. Oke, nah kalau untuk proses pemulangan jenazah korban kebakaran sendiri, ini apa nih yang sudah dilakukan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang? Kita sudah menyiapkan tim. Tadi kami sampaikan di antara 5 tim itu kan ada tim yang terkait dengan pemulasaran, pengantaran, dan pemakaman. Tapi karena memang saat ini masih proses identifikasi, kita masih menunggu itu. Nanti kalau sudah ada identifikasi, kita akan langsung melakukan rangkaian proses sampai dengan pemakaman, Mas.
Oke. Dan nanti kami juga kami dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan santunan kepada keluarga dari warga binaan. Oke. Nah, kalau untuk santunannya sendiri ini apakah diberikan hanya pada yang menjadi korban meninggal atau kepada yang luka-luka juga, seperti apa nih, Bu? Ya, kalau sementara ini kepada yang meninggal, karena kalau luka-luka kami akan memberikan pengobatan terbaik sampai dengan mereka sembuh. Oke, Itu siap. komunikasinya. Siap. Kita akan lanjutkan lagi nih, Bu, perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita tetap mau mengajak untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali berbincang-bincang bersama Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas Ditjen Pas Kelas 1 Kota Tangerang terkait Lapas Tangerang yang terbakar dan apa yang terjadi. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50% overkapasitas di seluruh lapas Indonesia. Maka penanganannya adalah penanganan narkotika. Tuh. Saya sudah lama mengajukan revisi undang-undang narkotika. Ya. Ada persoalan di undang-undang narkotika. Yang membuat contoh pemakai, ya ini kita kan pemakai, kita berharap supaya direhab, ya. Pemirsa Sultan TV, kali ini kondisi di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang telah terlihat beberapa keluarga dari korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini berbondong-bondong untuk datang dan mengetahui kondisi dan keadaan dari korban begitu. Dan untuk keluarga juga bisa menghubungi call center yang nantinya akan kami cantumkan di web sultantv.com. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas Ditjen Pas Kelas 1 Kota Tangerang, dan kita masih membahas terkait peristiwa kebakaran yang menimpa Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Dan kita masih mau mengajak Anda yang mau bertanya-tanya tentang peristiwa atau mungkin juga tema kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom
live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas Ditjen Pas Kelas 1 Kota Tangerang. Dan sebelumnya juga Ibu Rika ini sempat memberitahu juga gitu kalau Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini sudah menyiapkan krisis center untuk masyarakat yang mau mencari informasi terkait peristiwa yang menimpa Lapas Kelas 1 Kota Tangerang kemarin. Nah, kalau untuk krisis centernya ini bagaimana cara mengakses informasinya nih Bu? Apakah memang harus datang atau untuk masyarakat yang mungkin ada di luar kota ini bisa mengaksesnya melalui saluran lain atau seperti apa nih Bu? Mohon maaf Bu, audionya mungkin perlu dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin bisa diulang nih Bu. Ya, seperti yang kami sampaikan, kami silakan, kami membuka sekali informasi apabila keluarga ini mengetahui kondisi keluarganya, Iya. silakan datang ke Lapas Kelas 1 Tangerang, sudah dibuka juga posko krisis center, atau apabila yang masih berhalangan hadir, kami membuka layanan informasi di 2 nomor telepon tadi, Oke. di nomor 0897 900 7642 dan di 081383557758. Kami pasti akan responsif cepat untuk menanggapi apa yang diinginkan dari keluarga warga binaan. Oke. Gitu, Mas. Nah, kalau untuk sejauh ini seperti apa nih respon masyarakat dengan adanya posko krisis center yang sudah disediakan nih Bu? Banyak ya Mas, sepertinya teman-teman kami juga tidak istirahat untuk melayani teman-teman dari keluarga warga binaan dan juga yang datang langsung, apalagi yang meninggal dunia itu kan ya, kondisinya kan pasti secara psikologis itu kita juga nggak tega ya. Benar. Itu bagian dari kita untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan pemahaman kepada keluarga di warga binaan tersebut. Oke. Nah, kalau terkait peristiwa kemarin memang mungkin ada saja nih keluarga-keluarga yang merasa kecewa. Nah, seperti apa nih pemahaman yang diberikan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang nih Bu? Ya, pemahaman yang pertama, satu, ini musibah. Iya. Kita tidak menginginkan adanya ini. Permohonan maaf tentunya, ya, permohonan maaf tentunya terjadinya kebakaran ini, dan kami akan memberikan yang terbaik dalam penanganan khususnya meninggal, mulai dari identifikasi sampai dengan nanti pemakaman, gitu Mas. Oke. Nah, kalau sejauh ini sudah diketahuikah total kerugian yang mungkin dialami dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang terkait peristiwa kemarin Ibu? Kita masih hitung, makanya semua tim ini bekerja ya. Ini kita nih sementara nih yang di kantor pusat berkantor dulu di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kita tunggu ya Mas ya, nanti kami akan informasikan. Oke, siap. Nah, kalau untuk kondisi fisik dari Lapas Kelas 1 Tangerang yang terbakar kemarin, ini kalau digambarkan seperti apa nih Bu? Terbakar, di blok C2 itu terbakar memang, terbakar. Apakah terbakar total? Dan yang pasti sudah tidak bisa dipergunakan kembali. Oke. Kondisinya tidak bisa digunakan kembali dan memang harus perbaikan total. Oke. Nah, berarti kalau memang tidak bisa digunakan kembali, ini bagaimana nih dengan warga binaan yang tadinya menggunakan lapas tersebut nih Bu? Blok tersebut. Kalau kemarin sementara kami tempatkan di masjid. Masjid ini kan cukup besar ya, di Lapas Kelas 1 Tangerang, masih dalam lingkungan lapas. Tapi kemudian semalam juga sudah kami pindahkan ke kamar-kamar di blok A, B, C, D. Kami sebar di 4 kamar itu. Oke. Nah, kemarin juga sempat diberitakan juga gitu ya soal salah satu yang menjadi sorotan, yaitu tentang over capacity yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang. Apakah itu benar Bu? Gimana? Terkait over capacity di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang, apakah benar? Betul. Kapasitas yang seharusnya ada 600 hanya untuk 600 orang sebenarnya. Masih 600, tapi terisi 2072.
Oke. Dan apakah ini menjadi salah satu penyebab juga gitu kenapa upaya untuk evakuasinya sulit dilakukan saat peristiwa kemarin? Ini kan kalau penyebab itu sekali lagi ya, kalau proses evakuasi itu kan ada kepanikan, kekurangan petugas juga ya, koordinasi. Kalau penyebab langsung susahnya evakuasi dari overkapasitas, mungkin tidak berhubungan langsung, tapi lebih ke jumlah petugas itu aja, Mas. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal dampaknya sendiri dari overcapacity yang dialami lapas kelas 1 Kota Tangerang, ini yang dirasakan seperti apa nih, Bu? Ya. Dampak dari overcapacity yang dialami. Ya. Kalau dampak dari overkapasitas itu sudah pasti, Mas, akan berpengaruh pada beberapa bidang pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pertama, dari sisi pengamanan pastinya, ya kan? Tentang pengawasan yang sangat luas. Dari 13 harus menangani 2072 orang, ya. Dari sisi pembinaan, tentunya tidak akan maksimal proses pembinaan. Pelayanan, perawatan, pastinya juga tidak akan maksimal. Seperti itu. Artinya tidak akan maksimal, akan lebih baik memang overkapasitasnya itu dikurangi. Oke, nah kalau untuk sejauh ini bagaimana nih cara lapas kelas 1 Kota Tangerang untuk menyiasati atau mungkin juga tetap menjalankan tugasnya dengan overcapacity tadi nih, Bu? Itu ini kan tetap harus kita hadapi. Tentu strategi-strategi yang dilakukan secara maksimal. Kalau dari sisi pembinaan tentunya kami bekerja sama dengan pihak luar. Kalau pengamanan ya kami coba bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan pihak kepolisian setempat. Walaupun sekali lagi itu tidak juga berpengaruh secara langsung karena hari-hari, karena pihak kepolisian juga kan ada tugas di luar ya, yang menangani masyarakat, gitu kan. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya strategi yang dilakukan adalah penguatan dari petugas itu sendiri mengenai tugas fungsi. Tidak gampang memang, tapi memang itu memang harus kami hadapi. Oke, nah kalau untuk penyebab overcapacity-nya ini apakah karena jumlah lapas yang ada di Kota Tangerang kurang atau seperti apa nih, Bu? Kalau penyebab overkapasitas tentunya karena banyaknya orang yang masuk menjadi narapidana, menjadi warga binaan. Dan kasus tertinggi itu adalah kasus narkoba, ya. Makanya akan sangat bijak sekali apabila memang kasus khususnya pengguna itu tidak harus masuk ke lapas, tapi ditempatkan, direhabilitasi, itu akan sangat mengurangi isi hunian kita. Oke, benar-benar. Dan mungkin sejauh ini untuk yang berada di lapas kelas 1 Kota Tangerang, ini warga binaan dari kasus apa saja nih, Bu? Yang di sana beragam, Mas. Ada pidana umum, ya, ada kasus narkotika. Yang paling tertinggi memang kasus narkotika dan tindak pidana yang ada terorisme, dan yang lain-lain, Mas. Tindak pidana yang lain. Oke, nah kalau untuk tindak lanjutnya sendiri ini melihat overcapacity yang ada di lapas kelas 1 Kota Tangerang, seperti apa nih, Bu, untuk kelanjutan ke depannya? Overcapacity-nya tidak bisa kita rem, Mas, karena kan kita menerima ya, kita tidak bisa menyetop masuknya narapidana, kan itu bagian dari tugas kami. Dan yang bisa kami lakukan adalah pemberian hak. Pemberian hak itu berupa remisi, integrasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ya. Dan dalam masa pandemi ini juga memberikan asimilasi di rumah untuk narapidana yang memenuhi persyaratan untuk diberikan asimilasi di rumah. Oke. Nah, kalau untuk rencana kedepannya, apakah ini akan ada perluasan dari lapas kelas 1 Tangerang atau mungkin akan ada pembangunan dari lapas baru nih, Bu, rencananya? Kalau membangun lapas itu kan nggak murah ya, Mas ya. Membangun lapas itu nggak murah, sedangkan kebutuhan kita atas kapasitas tinggi. Tapi langkah itu tentunya akan dilakukan. Tapi yang paling akan berpengaruh adalah mengurangi masuknya orang ke dalam lapas maupun rutan. Ya contohnya kami mencontohkan tadi pengguna narkoba akan lebih baiknya tidak dimasukkan ke dalam lapas, tapi direhabilitasi secara keseluruhan. Nah, kalau untuk dari lapas kelas 1 Tangerangnya sendiri ini apakah sudah menyampaikan nih masukan-masukannya nih supaya tidak terjadi lagi nih overcapacity ke depannya nih, Bu? Kalau ini kan permasalahan nasional, Mas. Overcapacity-nya permasalahan nasional. Itu kami sampaikan. Kalau langkah-langkah yang dilakukan ya itu yang paling efektif adalah mengurangi orang masuk ke dalam lapas maupun rutan. Hal-hal yang lain adalah kita
memaksimalkan pemberian hak-haknya, memberikan remisi. Remisi itu mengurangi masa pidananya ya, dan juga memberikan pembebasan bersyarat dan juga asimilasi dalam rumah. Oke, siap. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi nih Bu perbincangan kita pada pagi hari ini di perbincangan kita di Talkshow Bincang hari ini, dan kita masih mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya terkait tema kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat di live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan di segmen ketiga nanti kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Jadi pada doanya seluruh masyarakat, dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan berbelasungkawa yang sangat mendalam kepada seluruh warga binaan dan keluarga atas kejadian ini. Kami akan melakukan terbaik dan kami membuka informasi seluas-luasnya apabila warga binaan keluarga dari warga binaan ini mengetahui kondisi dari keluarganya. Dan kami memiliki call center, kami silakan untuk menghubungi 24 jam di nomor 081383557758 untuk mengetahui kondisi keluarga dari warga binaan. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai peristiwa kebakaran yang menimpa Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini Ibu Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas Ditjenpas Kelas 1 Kota Tangerang. Dan kita masih mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya tentang tema kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live streaming kita pada pagi hari ini, dan mungkin coba kita tanyakan satu persatu Bu ya. Yang pertama ini datang dari Hasan Rifki yang menanyakan apakah mungkin ini ada terjadi sabotase Bu? Ya, kembali lagi mengapa ini terjadi ya. Kita tidak boleh berandai-andai. Kalau dugaan sementara kan memang adanya gangguan instalasi listrik ya.
Kalau adanya sabotase kita tunggu Iya. nanti dari kepolisian yang memang ahlinya yang bisa mengidentifikasi penyebab terjadinya kebakaran ini. Oke, siap. Selanjutnya ini ada yang bertanya di mana Menkumham ini kemarin menyampaikan lapas kelas 1 Kota Tangerang ini mengalami over capacity. Sebenarnya berapa jumlah warga binaan sekarang dan berapa seharusnya jumlah idealnya? Jumlah kalau dari kapasitas harusnya 600. Ya. Saat ini kan terisi 2072 data terakhir ya, data terakhir kemarin ya. Hari ini mungkin berkurang sudah 2072 gitu. Oke, berarti Jadi bisa kapasitasnya hampir 300%. Oke, Ya. berarti 300% ya Bu ya. Dan ini ada yang menanyakan juga nih, pada waktu kejadian berapa petugas yang berjaga dan sebenarnya kalau ngomongin soal over capacity juga nih Bu, petugas yang dibutuhkan dari lapas kelas 1 Kota Tangerang sebenarnya berapa? Kalau ya pada saat itu yang saya sampaikan sebelumnya, pada saat itu yang berjaga itu ada 13 orang Iya. ya, ada 13 orang. Kalau di beberapa kalau idealnya itu kan satu masih memungkinkan, kalau satu berbanding 40 itu masih memungkinkan. Iya. 1 berbanding 40, tapi itu kan sangat jauh ya Mas ya, sangat jauh untuk kita mendapatkan seperti itu. Artinya kita memaksimalkan petugas yang ada sekarang. Oke. Kalau kedepannya ini membutuhkan penambahan petugas, apakah seperti apa nih Bu? Menambah petugas itu sudah pernah dilakukan besar-besaran itu di tahun 2017, ada 17.000 petugas ditambahkan. Tapi kan jumlah hunian masuk lebih banyak, jumlah Iya. orang yang masuk lebih banyak. Ya, tetap saja tidak seimbang. Dan perlu kita ketahui bahwa penambahan petugas berarti kan penambahan anggaran untuk penambahan petugas itu sendiri. Dan yang selanjutnya ini lebih banyak mengucapkan bela sungkawa juga dari teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live streaming Sultan TV. Dan pertanyaan lain yang masuk ini yaitu balik lagi ngomongin soal over capacity dan mungkin perihal korban-korban ini apakah pertanggungjawaban dari pihak-pihak tertentu seperti apa nih Bu? Kalau pertanggungjawaban tadi kami sampaikan, kalau untuk yang luka-luka ya kita rawat sampai saat ini, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Sedangkan yang meninggal akan kami tangani, berikan penanganan terbaik. Saat ini masih identifikasi sampai nanti pemakaman, dan juga kami akan berikan uang duka. Oke. Walaupun sekali lagi ini tidak bisa mengganti ya keluarga yang hilang, tapi ini bagian dari bela sungkawa kami, perhatian kami kepada keluarga dari warga binaan tersebut. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya tentang antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Ini seperti apa nih Bu? Satu, deteksi dini. Iya. Ya, pihak hutan harus bisa mendeteksi hal-hal yang menjadi potensi terjadinya gangguan, termasuk adanya gangguan instalasi listrik. Kedua, pemenuhan sarana prasarana. Ketiga, mengingatkan balik petugas mengenai SOP yang sudah ditetapkan dalam penanganan gangguan dan keamanan dan ketertiban. Yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting adalah ya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh lapas dan rutan. Karena ini kan bukan bangunan biasa. Ini adalah bangunan di mana di dalamnya ada orang-orang yang secara hukum diputus bermasalah dalam hukum. Untuk itu memang penanganannya harus lebih khusus. Oke. Dan yang selanjutnya ini ada yang bertanya mengenai apakah sejauh ini ada keluarga korban dari warga binaan yang menuntut nih Bu? Sampai saat ini belum ada Mas, mudah-mudahan tidak Iya. ya. Semoga mereka memahami bahwa ini adalah musibah. Kita tidak menginginkan terjadinya musibah ini ya. Kita mohon pengertiannya dari keluarga. Apapun kita akan berbicara. Kita akan berbicara dari hati ke hati dan semoga dapat memahami bahwa ini adalah musibah. Gitu, Mas. Oke. Dan terakhir ini ada yang menanyakan apakah dari peristiwa kemarin ada warga binaan yang berhasil melarikan diri atau seperti apa nih Bu? Alhamdulillahnya tidak ada Mas. Oke. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Makanya
tidak kalah penting adalah pada saat itu menjaga kondisi lapas dan rutan tetap kondusif. Oke. Jangan sampai adanya kebakaran terjadi hal yang lain. Itu alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Oke, dan mungkin terakhir nih Bu, pesan-pesannya dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang terkait peristiwa ini, dan mungkin kalau ada informasi yang mau disampaikan kepada masyarakat seperti apa? Ya, informasi yang kami sampaikan sekali lagi, yang pertama tentunya mohon dukungan, mohon doanya agar lapas tetap kondusif, teman-teman yang masih dirawat itu bisa diberikan kesembuhan dan kembali menjalani pidananya sampai nanti bebas. Yang kedua, kami membuka sekali lagi layanan informasi dan juga penanganan. Kami silakan untuk teman-teman keluarga dari warga binaan untuk mendatangi krisis center kami di Lapas Kelas 1 Tangerang, dan silakan untuk menghubungi di 2 nomor, sekali lagi di 2 nomor. Yang pertama di nomor 0897900762 dan di nomor 081383557758. Sekali lagi mohon doanya dan mohon maaf atas musibah yang sudah terjadi. Demikian, Mas. Oke, terima kasih untuk Ibu Rika sudah meluangkan waktunya untuk kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tugas-tugas yang dijalani teman-teman dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan Ibu Rika ini juga bisa membantu yang saat ini membutuhkan informasi terkait peristiwa kemarin, Bu ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Sultan TV yang sudah menyaksikan Talkshow Bincang hari ini pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya, dan saya Akhir Kata bin Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.